Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 4. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Amati gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada gambar hutan gundul, gambar banjir, dan gambar tanah longsor. Apa penyebab hal di atas? Penyebab hutan gundul adalah penebangan hutan secara liar. Penyebab banjir adalah hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Apa dampak bagi lingkungan? Hutan gundul dampaknya bagi lingkungan akan menjadi rusak. Banjir dampaknya bagi lingkungan, banjir merusak sarana dan prasarana umum. Tanah longsor dampaknya bagi lingkungan akan menjadi rusak. Apa dampak bagi masyarakat? Hutan gundul dampaknya bagi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Banjir dampaknya bagi masyarakat menderita kehilangan harta benda dan nyawa. Tanah longsor dampaknya bagi masyarakat, banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Tuliskan saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Supaya tidak terjadi hutan gundul, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Supaya tidak terjadi banjir, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Supaya tidak terjadi tanah longsor, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut karena dapat menimbulkan bencana. Apa dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak lingkungan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan tersebut tidak dibersihkan. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Hal-hal yang dilakukan masyarakat, misalnya yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang ketiga, membuat bak penampung sampah. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang keenam, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Yang ketujuh, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Yang kedelapan, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Yang kesembilan, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Yang kesepuluh, warga belum membersihkan lingkungan rumahnya. Dari fakta yang kamu temukan, kelompokkanlah hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Contohnya, hal yang sudah baik, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang ketiga, membuat bak penampung sampah.
Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Dan yang kelima, memisahkan sampah organik dan anorganik. Sedangkan hal yang belum baik, contohnya yang pertama, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Yang kedua, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Yang keempat, masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Dan yang kelima, warga belum membersihkan lingkungan rumahnya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Warga di sekitar kita sudah mencintai lingkungan ya, karena mereka sudah mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungannya, maka lingkungan di sekitar akan menjadi bersih dan sehat. Tulislah saranmu. Sarannya misalnya, sebaiknya bagi warga yang masih belum peduli lingkungan, segera mengubah sikapnya menjadi peduli terhadap lingkungan, agar lingkungan di sekitar kita tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya, serta terhindar dari berbagai penyakit dan bencana. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.